Selamat siang Nakku. Pada hari ini kita mulai pembelajaran kita mengenai kimia. Adapun materi kita untuk semester ini di kelas 11, bab yang pertama itu adalah mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Sebenarnya hidrokarbon ini merupakan bagian dari senyawa karbon. Apa itu senyawa karbon? Senyawa karbon ialah senyawa yang mengandung unsur karbon. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan senyawa karbon. Misalnya, kalau kita menggunakan sepeda motor, Anda tentu menggunakan bahan bakar. Bahan bakar itu adalah salah satu contoh dari senyawa karbon. Kemudian, mengenai senyawa karbon lebih dalam lagi, nanti akan kita bahas di kelas 12. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai bagian dari senyawa karbon yang disebut dengan hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon ialah senyawa karbon yang hanya disusun oleh unsur hidrogen dan unsur karbon. Hidrogen dan unsur karbon. Nah, karena berbicara mengenai karbon, maka kita bahas dulu apa yang menjadi sifat atau ciri khas dari karbon. Sifat atau ciri khas dari karbon bisa kita lihat dari, ingat waktu kita belajar mengenai unsur C, itu nomor atomnya 6, nomor masanya 12. Kalau kita konfigurasikan menggunakan kulit, berarti pada kulit K ada 2 elektronnya, kemudian pada kulit L ada 4. Maka dari sini kita perolehlah bahwa elektron yang terdapat pada kulit terluar dari atom karbon itu ada 4. Sehingga ciri khas yang pertama kita katakan bahwa atom itu mempunyai 4 elektron valensi. Apa artinya 4 elektron valensi? Berarti unsur C supaya mencapai kestabilan, dia dapat menerima 4 elektron dari atom lain melalui ikatan kovalen. Keempat elektron valensi ini dapat kita gambarkan seperti ini. Ini yang disebut dengan ikatannya. Kemudian ciri khas yang kedua, karena pada konfigurasi elektronnya dia hanya mempunyai 2 kulit, yaitu K dan L. Ingat kembali kepada sifat keperiodikan yang sudah dibahas di kelas 10. Maka atom C, ciri khas yang kedua dari atom karbon, kita katakan bahwa jari-jari atomnya kecil, sehingga ikatan yang dibentuk oleh atom karbon dikatakan kuat. Kemudian ciri khas yang ketiga adalah tadi atom C itu memiliki 4 tangan. Tadi Ibu sudah jelaskan apa ini tangan. Nah, kalau di sini kita buat atom C berikatan dengan atom C yang lainnya yang juga mempunyai 4 elektron valensi, maka bisa kita buat contoh senyawa yang dibentuk itu seperti ini. Nah, tadi satu C berapa tangannya? Ada 4, berarti di sini ada 3 lagi. Lalu kalau tangannya yang satu ini juga berikatan dengan C yang lain, berarti bisa juga kita buat begini. Nah, terus seperti itu, maka dikatakanlah bahwa atom C itu bisa membentuk banyak jenis senyawa hidrokarbon dan dapat membentuk rantai yang panjang. Ini kalau terus bahkan di atas. Jadi kalau misalkan di sini kita misalkan atom H, ya, berarti hidrokarbon itu rumus umumnya berarti CXHY. Misal CH4. Berarti di sini kita gambarkan C, ada tangannya yang 4 tadi mengikat atom H. Dari mana? Karena di sini H nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya cuma 1. Berarti H di sini membutuhkan 1 elektron dari C, ya, maka menjadi 2. Hukum kestabilan yang disebut dengan duplet. Kemudian C di sini masing-masing menerima 1 dari H menjadi 8.
Maka di sini antara C dengan H terjadilah 4 ikatan kovalen. Lalu tadi bagaimana maksudnya rantai panjang? Kalau satu atom H ini disubstitusi dengan C, berarti ini kan berubah menjadi H, berarti ini C. Ada 3 lagi tangannya, begitu seterusnya. Maka terjadilah rantai panjang. Ke pengelompokan atau klasifikasi hidrokarbon. Pengelompokan hidrokarbon itu didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama itu didasarkan pada jenis ikatannya. Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Ada rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuk rantainya. Hidrokarbon terbagi menjadi hidrokarbon alifatis dan hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alifatis ialah hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka. Ini berarti ada ujung rantainya. Misalnya seperti ini. Ini perhatikan. Ini ujungnya awalnya, ini nanti akhirnya. Jadi ada terbuka dia. Kemudian yang kedua hidrokarbon alisiklik. Ini adalah hidrokarbon yang mempunyai rantai yang tertutup. Ini contohnya kalau kita buat seperti ini. Berarti ini kan ada, jadi tangannya ada berapa nih? Ada 2, berarti ada begini. Ya, coba kamu lihat berbeda ya. Ini ada ujungnya yang terbuka, ini tertutup dia. Ya. Kemudian hidrokarbon alisiklik ini ada juga disebut dengan aromatik. Yang bagaimana yang aromatik? Aromatik itu adalah hidrokarbon yang memiliki rantai tertutup, kemudian ada ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Letaknya berselang-seling. Misalnya seperti ini. Ya, kalau kamu perhatikan ini berbeda dengan ini. Ini tertutup, ini juga tertutup, tapi di sini dia ikatannya semuanya ikatan tunggal. Kalau di sini ada tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Jadi dia berselang-seling. Ini yang disebut dengan aromatis. Ini namanya nanti disebut dengan benzena. Ini akan kita bahas di kelas 12. Jenis-jenis atom karbon itu ada 4. Ada yang disebut dengan atom C primer, kemudian ada atom C sekunder, kemudian atom C tersier, dan atom C kuaterner.
Atom C primer itu ialah atom C yang hanya terikat kepada satu atom C lainnya. Atom C sekunder ialah atom C yang terikat kepada dua atom C lainnya. Kemudian yang tersier, atom C yang terikat kepada tiga atom C lainnya. Dan yang terakhir itu adalah atom C kuaterner, yaitu atom C yang hanya terikat pada empat atom C lainnya. Ini ada ibu buat contoh senyawa hidrokarbon. Kalau kita perhatikan senyawa ini sesuai dengan ciri khas atom karbon tadi bahwa satu atom C harus memiliki 4 tangan, berarti di sini kan harus kita lengkapi seperti ini ya. Ya, jadi setiap C mempunyai 4 tangan. Nah, kalau kita perhatikan ini, ibu kaitkan ke jenis dari hidrokarbon tadi atau klasifikasi hidrokarbon tadi. Ini jenis hidrokarbon yang mana? Nah, coba lihat semua ikatannya ini sekarang adalah tunggal. Inilah yang disebut dengan hidrokarbon jenuh. Nah, sekarang kita tentukan ada berapa di sini atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kita coba nomori. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nomor 10. Lalu kita tentukan yang termasuk atom C primer, kemudian atom C sekunder, atom C tersier, kemudian atom C kuaterner. Ya, perhatikan atom C nomor 1. Ini terikat kemana nih? Ini hanya terikat kepada atom C nomor 2. Berarti atom C nomor 1 disebut dengan atom C primer. Lalu yang mana lagi yang terikat kepada satu atom C yang lain? Kalau yang ini terikat ke berapa nih? Terikat ke 3. 1, 2, 3. Lalu kita perhatikan C nomor 2. Ini ada terikat kemana nih? Terikat ke nomor 1, terikat ke nomor 3, terikat ke nomor 7. Berarti terikat ke berapa atom C yang lain? Terikat ke 3 atom C yang lain. Berarti dia masuk di sini nomor 2. Demikian seterusnya. Maka sekarang coba kita lihat yang manakah yang termasuk primer. Berarti nomor 1, kemudian nomor 6. Lalu 7, 8, 9, 10. Berarti 1, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang mana yang sekunder? Lihat yang mana yang terikat kedua atom yang lainnya. Berarti yang ini. Dia hanya terikat ke atom C nomor 4 dan nomor 6. Berarti di sini nomor 5. Lalu lihat tadi yang tersier itu yang pertama. Atom C nomor 2 terikat ke sini. Lalu lihat nomor 4. Ini terikat ke nomor 5, ke nomor 3, ke nomor 9. Habis ya. Kemudian yang kuaterner yang mana? Yang ini. 2, 3, 4. Oke, paham nakku? Kalau sudah paham, nah ini ada soal latihan. Soal. Tentukan jenis hidrokarbon, lalu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dari
Baik anak-anakku, untuk hari ini sampai di sini materi kita. Pelajari di rumah kembali, kerjakan soal ini dengan baik. Selamat siang.